Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang menjumpai Bapak Ibu dalam program Ibadah Tengah Minggu melalui pesan Gembala dari GBI Sigma. Pada saat ini kita akan belajar satu hal tentang kebaikan yang Tuhan inginkan dalam diri manusia. Nah, bicara tentang kebaikan, tentu hanya Tuhan yang baik, dan kebaikan Tuhan itu adalah kebaikan yang sempurna. Kalau saya berkata bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang baik, maka tentu Bapak dan Ibu sepakat ya dengan pernyataan ini. Kita harus sepakat, mau tidak mau kita harus sepakat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kebaikan secara pribadi Tuhan dari pribadinya, tapi juga kebaikan Tuhan yang terlihat dari ciptaannya. Nah, ketika Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya, di bagian terakhir Tuhan berkata bahwa sungguh amat baik. Semuanya baik. Semua alam semesta diciptakan dengan baik. Dan bahkan ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, itu artinya manusia yang diciptakan itu adalah manusia yang baik. Manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kebaikan yang Tuhan ciptakan dalam diri manusia itu sempat menjadi rusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Yang sempurna dari Tuhan itu menjadi rusak, menjadi cacat. Dan firman Tuhan berkata ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, akhirnya ada sebuah ayat yang berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa, tidak ada yang baik, bahkan satu orang pun tidak. Bahkan kebaikan manusia diibaratkan seperti kain yang kotor. Nah, kain yang kotor itu sepertinya tidak terlihat kekotorannya, sepertinya tetap kelihatan bersih, tetapi sesungguhnya kain itu kotor. Nah, itulah gambaran dari kebaikan manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Itu sebabnya kalau kitab Roma berkata bahwa tidak ada yang baik, satu orang pun tidak, itu menggambarkan bahwa kebaikan manusia ketika manusia sudah berdosa, kebaikan itu menjadi rusak, ya, kebaikannya menjadi cacat. Tetapi mengacu kepada sifat Allah yang sempurna, sifat Allah yang baik, Allah ingin memperbaiki yang rusak tadi. Allah ingin memperbaiki yang cacat tadi, yaitu dengan cara Tuhan turun ke dunia untuk memperbaiki yang rusak tadi. Tuhan berkorban, mati di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan manusia, untuk menyempurnakan kembali yang rusak tadi, yang cacat tadi, sehingga yang rusak tadi bisa diperbaiki, ya, diperbaiki ulang, ya, supaya yang cacat itu menjadi baik kembali. Itu merupakan keinginan Tuhan buat diri manusia, khususnya untuk umat pilihannya. Nah, karena itu keinginan Tuhan untuk memperbaiki kerusakan tadi supaya dipulihkan kembali, itu terlihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 5 yang berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, dosa kita diampuni, kebaikan kita dipulihkan, Tuhan ingin supaya kebaikan itu dimunculkan melalui perbuatan, melalui tindakan dari kehidupan orang-orang yang sudah ditebus, supaya kita bisa menyatakan kebaikan di dalam hidup kita. Nah, pesan firman Tuhan berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Itu artinya kebaikan itu harus dinyatakan, harus diungkapkan melalui sebuah tindakan atau perbuatan atau perkataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menyatakan kebaikan diri kita
kepada sesama kita. Terlebih lagi dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengajak kita untuk kita berbuat baik. Dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan segan-segan, jangan ragu-ragu, jangan pikir-pikir untuk kita berbuat baik. Selagi ada kesempatan, marilah kita lakukan untuk kita melakukan yang baik. Berbuat baiklah kepada semua orang. Nah, perbuatan baik bisa kita lakukan dari perkataan. Ya. Mari kita belajar mengucapkan sesuatu yang baik, memberikan salam ketika kita bertemu dengan orang, mengucapkan berkat, ya, memberikan sebuah pujian. Itu merupakan suatu tindakan yang baik. Memberikan satu nasihat, memberikan satu bimbingan. Bahkan kalau kita mendapati orang tersebut berbuat salah, ya jangan ragu-ragu juga kita untuk memberikan teguran, ya, peringatkan dia. Sekalipun merupakan teguran, tapi itu untuk kebaikannya. Itu salah satu tindakan berbuat baik. Lalu juga perbuatan baik melalui setiap tindakan kita, tingkah laku, perbuatan yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah komunitas di mana kita berada. Jaga etika, sopan santun, itu perlu. Itu artinya kita menunjukkan sebuah sikap yang baik untuk berperilaku dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada didapati orang yang butuh pertolongan, ya jangan segan-segan untuk kita memberikan pertolongan. Apa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa kita tolong? Itu sebuah tindakan melakukan perbuatan yang baik. Karena itulah yang Tuhan nasihatkan kepada kita. Nah, kalau dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik, ya, itu artinya jangan pernah berhenti. Ya, berbuat baik itu harus setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Bila ada kesempatan kita untuk melakukannya, ayo kita lakukan untuk berbuat baik. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Ya. Kemudian dikatakan, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Nah, artinya kebaikan yang kita lakukan itu seperti hukum tabur tuai. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, itu artinya kita menabur kebaikan. Dan kelak kita juga akan menuai kebaikan. Percayalah, suatu saat kita juga akan menuai perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Kemudian juga dikatakan jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi jangan pilih-pilih untuk berbuat baik kepada semua orang. Yang terlebih lagi adalah kepada kawan-kawan seiman, kepada saudara-saudara seiman kita. Dalam komunitas orang percaya, ayo kita berlomba untuk berbuat baik. Karena kebaikan itu adalah mencerminkan satu kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, maka kita sebagai anak Allah juga harus mengekspresikan perbuatan baik Allah melalui kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.